Selamat datang di Papeda podcastnya. Muda. Nah, seru banget. Di hari ini ada episode baru lagi di Papeda. Sebelumnya di Papeda ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku ya. Dan di episode terbaru ini hostnya juga baru. Kita mau kenalan dulu nih. Dengan aku di sini Andrea Diarsi dan rekan aku di hari ini Heda Emanuela Pradita. Nah, dan kali ini di episode hari ini kita kedatangan guest star spesial yang akan menceritakan kisahnya yang menarik nih. Untuk guest star kita persilakan untuk memperkenalkan diri, namanya, boleh dari namanya, pekerjaannya, terus dari wilayah mana, dan jabatannya di majelis apa. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Arsi, Mbak Heda. Saya Reinhard. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu karyawan swasta di bidang asuransi. Oke. Dan saat ini di kemajelisan adalah tahun ketiga. Dan saya saat ini kebetulan dipercayakan untuk mendampingi komisi remaja dan komisi pemuda. Baik. Luar biasa. Nah, terima kasih Mas Rey untuk perkenalannya. Sekarang kita mau dengerin nih, kenapa Mas Reinhard bisa jadi majelis di Gereja Kristen Jawa Depok. Boleh diceritain nih Mas? Ya, makasih Mbak Arsi. Ya, sebelumnya saya sedikit mau cerita nih backgroundnya nih. Jadi saya itu campuran Bapak Manado, Ibu Jawa. Jadi orang bilang blasteran ya, Manado Iya, Jawa, campuran. Sulawesi Utara dan Jawanya itu Muntilan sama Purworejo, gitu. Jadi asal di gerejanya GPIB. Nah, jadi sejak saya menikah dengan Mbak Kiki tahun 2006, jadi saya aktif mengikuti sebagai anggota jemaat di situ di GKJ. Jadi sebenarnya pindah beberapa kali ya, sempat ke GKJ. Awalnya waktu dulu sempat pindah ke GKJ Jakarta, GPIB Salom, akhirnya ke GKJ Depok. Oke. Kebetulan bisa jadi majelis di GKJ Depok ya, mungkin kebetulan dipercaya dalam pemilihan ya waktu itu di wilayah barat, dan juga diajukan dan akhirnya terpilih. bisa jadi majelis. Saya juga nggak kepikir ya, maksudnya saya latar nyangka belakang ya. dari GPIB yang multiras, tiba-tiba bisa gabung di GKJ Depok gitu. Suatu hal yang luar biasa ya, bisa diterima. Iya. Gitu. Iya, baik. Saya pikir GKJ hanya untuk orang Jawa kan tadinya. Oh. Saya sebagai anggota karena istri. jadinya ya akhirnya kepilih, ya itu anugerah Tuhan ya mungkin. Ya, gitu Iya. Oke, dari banyaknya majelis nih di GKJ Depok, kenapa sih Mas Rey yang harus jadi majelis komisi pemuda nih? Ayo, coba diceritakan Mas Rey. Iya, pemuda ya. Waktu itu saya ingat waktu pertama kali setelah dilantik, itu pas di kemajelisan itu biasanya kan ada rotasi pendamping. Oke. Nah itu kebetulan waktu itu kalau saya tidak salah Mbak Ratih. Mbak Ratih sebelum saya. Iya. Nah karena kan ada rotasi, Mbak Ratih kalau nggak salah mendampingi KWD. Nah pada saat itu saya yang baru masuk, ditabiskan jadi majelis. Coba nih pemuda nih, mungkin dilihatnya katanya gaul kali ya, katanya gitu. Iya. yang paling gaul dari mana saya bilang kan. Jadi akhirnya ya udah saya menjawab tantangan tersebut karena saya pikir kerinduan juga sih untuk mengenal pemuda-pemuda GKJ Depok gitu loh. Baik. Ya. Jadi Awalnya akhirnya pengen mengenal dan mencoba untuk memberikan kontribusi lah untuk perkembangan pemuda seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas, merasa tertantangnya tuh di pemuda gimana nih Mas? Apanya tantangan? Iya, merasa tertantang nih. Kenapa mau jadi di pemuda? Karena merasa tertantang. Nah, tantangannya tuh di pemuda gimana nih Mas?
Tantangan ya, bicara tantangan sebenarnya ada dua faktor ya. Yang pertama tadi kerinduan saya juga, kebetulan kok cocok nih kalau pemuda nih, pas saya juga pengen berkontribusi mengenal, tapi memang butuh waktu ya. Dan kebetulan sekali tantangan yang paling, kalau tantangannya itu bisa menjadi suatu passion ya, suatu kerinduan, karena kan pengen berbaur, pengen ngembangin, menjadi bagian dari memberikan pendampingan ya istilahnya untuk pemuda. Nah yang paling berat ya karena pada saat saya masuk jadi majelis itu pas tahun 2019 di September ditabiskan, 2020 pada saat mulai istilahnya kepikiran nih mau bagaimana kan tiba-tiba pandemi kan. Iya. Jadi buyar semua tuh langsung. Nah jadi itu tantangan terberat memang saat ini ya, membuat suatu program yang sifatnya teratur. Teratur tuh maksudnya konsisten ya. Maksudnya mendampingi pengurus pemuda juga menjalankan suatu program yang sifatnya konsisten di tengah ketidakkonsistenan yang ada saat ini, pandemik. Segala sesuatu berubah, online tiba-tiba bisa onsite, berubah lagi. Iya benar-benar. Ya itulah, nah ini masih jadi PR saya sih untuk bisa mendampingi seperti itu. Nah selanjutnya nih Mas, mungkin masih ada teman-teman pemuda atau remaja yang baru naik ke pemuda, mau tahu nih kegiatan sama tugas majelis yang selama ini Mas Rein lakukan nih apa aja sih Mas? Kegiatan ya? Kalau majelis itu memang kan menjadi pengerja di gereja ya dalam hal dari segala aktivitas kegiatan gereja, menggerakkan sama juga pemeliharaan iman di situ ada di dalamnya ya kan, administrasi segala sesuatunya karena kan di situ nanti semacam organisasi di dalam gereja ya yang bisa menggerakkan roda ya mulai dari segala sesuatunya dalam aktivitas kegerejaan. Nah tadi kalau dibilang apa tadi yang pertanyaannya yang intinya? Hal-hal yang sudah dilakukan sama Mas Reinhard selama menjadi majelis. Selama jadi majelis dalam hal tugasnya sebagai majelis atau sebagai majelis pendamping? Boleh dua-duanya Mas. Boleh dua-duanya. Boleh nih, kan kita saling sharing nih sore hari ini. Biar kita makin tahu majelis kita nih kerjanya apa aja sih. Iya, oke. Kalau majelis itu kegiatannya yang seperti biasa itu setiap minggu itu kan melayani di gereja sebagai pelayan Tuhan di setiap ibadah minggu. Terus kalau di situ ibadah minggu yang dilakukan setiap minggu, nah itu kita mengadakan di jadwal. Misalnya sekarang kan majelis dibagi dua ya, pagi dan sore. 8 pagi 8 sore. Sebelum pandemik. Nah setelah pandemik pagi itu sore. Pagi dua-duanya tapi jam 7:30 sampai jam 10. Itu tugas rutin tuh setiap minggu. Nah sebulan sekali kita mengadakan, kalau saya kan kebetulan anggota majelis pleno, pleno itu ya setiap sebulan sekali. Nanti ada MPH-nya, majelis ngurus harian yang tim intinya di situ. Nah setiap sebulan sekali ngikutin pleno dan membicarakan masalah-masalah yang ada dan untuk setiap isu-isu yang ada di gereja, dan juga di situ membahas ya visi misi ke depan untuk gereja ini arahnya mau bagaimana sesuai dengan tema yang ada gitu. Intinya sih itu sih sebenarnya, karena kalau nggak ada visi misi kan mau dibawa mana kan arah gereja ini. Nah itu agar di pleno itu ya membahas berbagai macam isu sama visi misi gereja, apakah gereja ini masih sesuai menjalankan visi misinya yang sudah disepakati atau tidak gitu. Itu sih yang selebihnya ya di situ
mengunjungi yang sakit, terus karena kita dibagi ya. Kalau saya sendiri tugasnya kan ya, Majelis Wilayah Barat. Sebenarnya itu kan tidak terbatas ya. Cuma karena diperwilayahkan karena untuk mempermudah jangkauan. Jadi akhirnya ya yang barat karena lokasinya di daerah warga yang daerah barat, jadi lebih efektif ya di situ. Itu aja sih kegiatan-kegiatannya. Terus ya memperhatikan jemaat ya dalam ada kedukaan ya harus gerak cepat juga, ada yang sakit, seperti itu sih kegiatannya kurang lebih. Oke, Singkatnya seperti itu. Mas Rey kan selama ini udah jadi majelis nih. Ya. Gimana sih Mas rasanya jadi majelis? Apa ada kesulitankah nih sebagai majelis pendamping Komisi Pemuda? Kesulitan? Kalau kesulitan sebenarnya enggak. Pasti ada. Mungkin menghadapi pemuda ya kan. Pemuda kan tidak ada. beragam. Ada nggak nih Mas Ada pemuda dan kesulitannya? remaja ya kan? Iya. Dan sekarang pemuda remaja kesulitannya ya pasti pertama karena saya kan bukan berasal dari kecil dari sini ya. Jadi mungkin untuk ngeblendnya itu butuh waktu ya. Untuk iya, betul. pemuda remajanya. Mungkin dari pemuda remajanya sendiri juga ini kan termasuk orang baru ya yang join di sini di GKJ Depok. Jadi saya harus butuh waktu untuk ngeblend. Untuk adaptasi ya. Adaptasi itu pertama, kesulitan yang pertama. Nah yang kedua ya memang tidak bisa dipungkiri ya kondisi pandemik ini ya. Jadi di samping harus adaptasi, biasanya kita setiap seminggu sekali kita bisa ketemu nih. Nah sekarang udah mending nih. Tadinya pandemik bener-bener saya belum mengenal pemudanya itu kayak gimana awalnya kan. Ditambah lagi remaja, mukanya kayak gimana nih. Gitu kan. Mau ngumpulin susah. Kalau kita mau ngumpulin ngomongin apa gitu kan, untuk harus ada bertema. Kalau virtual kalau nggak ada aktivitas yang sifatnya hidup gitu kan, kalau nggak tetap langsung tuh kayak kurang gimana gitu ya. Betul. Jadi ada yang bisa ngumpet, kameranya dimatiin. Iya betul. Nanti kemana nih? Aduh sinyalnya lagi jelek nih Mas. Alas aja sinyal jelek. Ya kan? Gitu. Nah itu tantangan kedua ya. Di situ pandemik, di mana yang kita tadinya yang tadi saya bilang di awal ada di kepala itu, pengen begini kayak misalnya seminggu sekali. Setiap minggu kan udah rutin tuh kalau untuk remajanya, terus pemudanya 2 minggu sekali. Nah itu kan bisa dikombinasikan dengan kalau tatap muka kan kayak kita ide-idenya tuh kalau setiap seminggu sekali ketemu kan ada aja yang bisa diomongin ya. Kalau ini kan susah, tantangannya itu sih sebenarnya. Dan yang terakhir kalau remaja yang ketiga ya ini bicara pemuda dulu ya. Kalau pemuda itu kan peralihan ya, ada yang SMA, ada juga yang kuliah, ada yang kerja. Dan itu mereka usia-usia yang memang luas umurnya. Benar-benar range-nya luas. Curiosity-nya, rasa ingin tahunya juga besar. Terus juga melakukan sudah mulai di samping dunia keluarga, dunia gereja, sudah mulai tahu dunia luar. Iya, betul. Ya kan? Dunia ini apapun bisa karena udah bisa pergi sendiri, udah bisa belajar sendiri, udah pergaulan udah yang menentukan. Nah, itulah yang membuat kesulitan di awalnya itu. Nah, itu tantangan. Karena kan zaman saya waktu masih kecil beda, zaman saya remaja beda, zaman pemuda juga beda. Dengan yang sekarang. Ditambah lagi pandemik. Sekarang teknologi, zaman saya nggak ada handphone, waktu pemuda nggak ada handphone, nggak ada iPad. Jadi hanya aktivitas-aktivitas yang melakukan pertemuan. Kalau sekarang kan makin canggih gitu.
Semua orang pasti punya smartphone gitu. Betul. Anak-anak zaman Dan sekarang. dalam jarak yang jauh tetap bisa komunikasi. Tuh. Betul. Jadi kita untuk melakukan pertemuan suatu ide-ide itu memang ya terus terang masih itu tantangan saya sih sebagai majelis. Baik. Nah, selanjutnya nih Mas, kita tadi udah sharing tentang kesulitan, tantangan. Nah, setelah pandemi ini nih Mas terutama ya, ada gak sih tips dan trik yang Mas lakuin untuk bisa lebih dekat lagi sama pemuda? Supaya bisa lebih kenal pemuda, tentunya kan dengan virtual ya. Sekarang kita menghadapi dunia yang terpaksanya virtual. Ada nggak nih Mas tips and triknya nih untuk bisa deket sama pemuda? Nah ini untuk Mas Sam sama Mas Belva ya. Ketuanya nih. Jadi ya memang ini kita bicara semua itu butuh proses ya. Betul. Jadi saya menghargai kepengurusan yang sekarang nih, pemuda, remaja, ya kan. Jadi proses itu mereka jalanin. Sekarang kalau saya lihat dengan adanya, nggak usah yang muluk-muluk ya. Tips saya, trik ini dengan adanya podcast ini aja itu udah luar biasa. Jadi tips and tricksnya itu nggak ribet-ribet dah. Niat yang diimplementasikan. Nah, sederhana deh. Simple. Niat yang diimplementasikan. Jadi pada intinya kan sejak pandemik levelnya turun, itu kan kita sudah mulai melakukan tatap muka. Nah itu ide-ide timbul kan dengan ketemu. Iya benar-benar. Kalau virtual kita kontestasi, tapi gangguan yang di kiri kanannya beda. Iya banyak. Karena di rumah, karena kita di kantor mungkin di sekolah atau lagi di jalan virtual, nggak fokus. Iya betul-betul. Ya karena kalau kita bertemu gini fokus, nah itu bagus. Nah, dengan niat yang diimplementasikan, saya rasa sih rekan-rekan juga udah punya kerinduan ya, baik pengurus maupun anggota pemuda remaja pasti rindu banget nih. Ada kegiatan apa sih di gereja yang bisa membuat saya bisa menjadi semangat buat saya beraktivitas gitu. Nah itu yang pertama, simple, itu yang tips yang pertama nih. Itu baru yang pertama ya. Ala Mas Reinhard. Iya, jadi niat yang diimplementasikan. Yang kedua adalah kita coba untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan pemuda remaja yang ada. Nah, berkomunikasinya caranya gimana? Ya, memang suatu pelayanan itu kan membutuhkan pengorbanan ya. Yang korban waktu, korban biaya, bener gak? Nah, kadang-kadang kayak gini sore-sore teman-teman harusnya main santai-santai atau persiapan buat besok kuliah atau kerja, tapi masih di sini. Nah itu suatu bentuk pengorbanan waktu sama biaya, pakai ongkos kan ke sini kan. Nah itu, jadi teman-teman coba untuk mengkomunikasikan teman-teman yang bukan nggak aktif ya, mungkin karena kesibukan mereka masih belum bisa belum bisa bersama-sama. Nah itu coba tips kedua itu kita lakukan sekarang kan udah boleh bertemu ya, tatap muka. Gak usah banyak-banyak, 2 orang dari tim pemerhati, doi atau apa ya, kita coba berkunjung tapi ditelepon dulu kan. Iya betul. Kita menyapa rekan-rekan, kesulitannya apa. Nah kebetulan saya ada Zoom, bisa dipakai. Misalnya teman-teman bisa nih kayak setiap sore, ya entah hari Sabtu siapin waktu maksimal sejam aja. Target yang mau dikunjungin siapa? Virtual dulu aja. Nanti saya bisa sediain Zoom-nya. Nah itu jadi mulai dari situ, dari situ kita bisa tahu kebutuhan teman-teman apa.
Nah, tadi kan yang pertama niatnya yang diimplementasikan kayak misalnya itu yang sifatnya program ya. Ya. Kita bingung nih, udah kita coba aja dulu deh. Ya Iya. kayak podcast akhirnya jalan kan. Podcast jalan, terus kayak kebaktian Kebaktian tiap minggu virtual. tiap minggu. Nah itu pelan-pelan sekarang ya pelan-pelan kita Mulai. coba untuk jalanin Konsisten gitu. ya Konsisten melakukannya. itu yang pertama mengenai program-program yang sudah dianggarkan, dijadwalkan. Yang kedua ya tips and tricksnya agar pemuda gereja GKJ ini bisa bangkit dan bisa konsisten sebagai generasi penerus, yaitu kita coba kunjungin rekan-rekan kita karena sangat ini ya kondisi pandemik ini jadi semakin menjauhkan dari orang dari pertemuan komunikasi. Iya, betul. Kalau kita nggak menjangkaunya dengan memulai dengan komunikasi lagi, kita akan sulit ya untuk menjangkau. Karena kan kalau yang terlibat hanya pengurus sama yang aktif aja itu kan akan Ya. Kurang klop lah ya. ya iya nggak berdampak untuk mengembangkan. Itu aja sih simple niat yang diimplementasikan dan melakukan kunjungan Memberikan virtual. perhatian ya. Ya. Lebih lagi. Melalui kunjungan Ketemu. virtual. Dimulai dari itu aja dulu. Jadi kita di situ kita bisa Menjangkau. program yang ada berjalan, Ya. terus yang teman-teman yang dalam tanda kutip dengan kesibukannya mungkin belum bisa join, jadi bisa bergabung. Iya. Loh ini kita ada program-program ini loh, ini kita ada pelayanan ini, temennya jadi singer tuh mau atau jadi apa yang bisa gitu. Itu sih sederhana aja. Ini berarti tip and tricksnya dari Mas Ray ini bisa jadi masukan nih buat Komisi Pemuda nanti bisa ngadain kunjungan virtual, pemerhati gitu ya Mas ya? Iya siap, saya siap bantu kok Wes, untuk ini. fasilitasi. Baik, kan Mas Ray ini udah jadi majelis sejak kepengurusan sebelumnya nih. Nah menurut Mas Ray sendiri, ada nggak sih perbedaan dari kepengurusannya Mas Jati dengan kepengurusannya Mas Semi yang sekarang ini? Perbedaan. Iya. Ini lihat dari program kerjanya atau dilihat dari gaya kepemimpinannya dari dua orang ini. Ayo. Dari ini aja Mas Rain ngelihatnya mereka gaya kepemimpinannya gimana. Oh, lebih ke individunya ya berarti ya. Iya. Kepemimpinan mereka masing-masing ya. Boleh. Ya. Boleh. Kalau saya melihatnya Mas Jati dan Mas Semi ini dua pemimpin yang berbeda ya. Masing-masing mempunyai gayanya masing-masing. Betul. Itu. Jadi dua-duanya saya melihat yang pertama mempunyai kerinduan melayani. Nah, itu udah pasti. Karena kalau nggak mempunyai kerinduan melayani, nggak mungkin dong mau berbeban untuk menjadi ketua. Betul. Yang kedua, pasti mereka kedua orang ini mempunyai kerinduan untuk mempersatukan pemuda GKJ Depok untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, ya kan? Karena kan kita nggak cuma di dalam gereja, tapi kita harus ke masyarakat, pemuda loh, udah keluar kan? Iya betul. Udah lebih Membawa luas ya dampak. daripada komisi anak. Betul, dampaknya bisa jelek, bisa bagus, Iya. ganteng. Nah itu mereka punya itu. Yang ketiga, ya mereka komunikatif. Jadi termasuk pemimpin yang bertanggung jawab. Wah. Tapi stylenya beda. Iya. Mereka punya. Kalau bicara, saya nggak bicara kalau kekurangan itu semua orang pasti punya kekurangan ya. Iya, Betul. Jadi lebih kepada apa yang mereka bisa lakukan gitu. Pada intinya mereka bertanggung jawab yang cukup responsif ya. Kalaupun ya misalnya delay atau menjawab atau dalam berkomunikasi, karena kan sekarang komunikasi kebanyakan via WhatsApp. Iya. Terus Masih terkait pandemi yang tadi ya Mas. WhatsApp sama WhatsApp call udah. WhatsApp call. Iya betul. Iya. Terus ya
ya mereka juga kan kerja. Iya. Ya jadi dengan intinya sih mereka sama-sama ya yang sudah dipilih Tuhan ya untuk menjadi ketua pemuda yang kalau Mas Semi lebih kalau bicara balik lagi ke stylenya itu ya. Oh ya, stylenya. Itu gimana ya? Kalau Mas Jati itu Gimana nih style kepemimpinannya? Lebih gahar apa gimana? Atau Mas Emi lebih santai atau gimana gitu? Nah, kalau Mas Jati itu dengan kesibukannya ya pada akhirnya ya beres gitu. Wah. Maksudnya stylenya ya gimana ya? Kalau diutarakan ya. Jadi intinya tanggung jawabnya ada gitu. Jadi dengan kesibukannya, dengan bisa membagi waktu ya secara mana pelayanan di gereja, mana pekerjaan semuanya terbagi. Saya rasa manajemen waktu, manajemen komunikasinya juga tertata dengan baik gitu. Nah, kalau Mas Sam sih sama juga komunikasinya juga bagus, cuma dia mungkin beda stylenya lebih slow ya, beda easy going kalau Mas Jati kan tak. Nah ya, tapi dua-duanya merupakan pemimpin karena kan di gereja juga murid Tuhan Yesus saja karakternya beda-beda. Ada yang keras, ada yang sampai menyangkal, ada yang baik, ada yang pengkhianat. Iya. Waduh. Semuanya baik dengan stylenya mereka masing-masing. Ya, style mereka masing-masing lah. Betul. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Mas Rein, ada hal terbaru kan di tahun 2021 terkait dengan pemuda. Nah, di pemuda sama remaja sekarang ruangannya digabung nih Mas Rein. Nah, ini Mas Rein boleh ceritain nih alasannya. Kenapa nih pemuda sama remaja akhirnya diputuskan untuk digabung aja deh ruangannya? Iya, itu mungkin juga beberapa bertanya-tanya ya. Kenapa digabung. Jadi sebenarnya ruangan yang di sebelah kanan gereja, yang kalau kita menghadap mimbar sebelah kanan, itu kan udah nggak layak ya. Itu maksudnya untuk ruangan pertemuan seperti itu. Nah, ini lebih kepada dialihfungsikan gitu ya. Alihfungsikan karena memang pemanfaatan ruangan agar lebih maksimal. Nah, di kondisi pandemik ini kan segala sesuatunya kesempatan juga nih untuk kita melakukan pembenahan. Kayak di dalam gereja ini kan tadinya di situ ada kolintang, terus ada alat-alat yang memang bukan peruntukannya untuk dipakai dalam kegiatan ibadah, tapi ditaruh di sini misalnya, karena kan kita keterbatasan gudang. Nah, jadi karena kita pikir dengan pandemik ini kegiatan kan belum full ya. Nanti kita bisa siasati karena waktu itu remaja sama pemuda kan biar nggak berbenturan kan diselingin minggu pertama, ketiga sama kedua, keempat. Akhirnya ya di sini dimanfaatkan agar lebih layak untuk barang, untuk penyimpanan ya. Di situ ada alat-alat musik juga ya di situ. Kayaknya kalau nggak salah kalau latihan juga bisa ya di situ ya. Iya. Jadi lebih layak untuk sesuai fungsinya. Untuk pujian penyembahan ibadah di lantai 3 seperti itu, karena bisa disiasati seperti itu. Nah, balik lagi itu tantangannya pandemik. Nah, dengan sekarang semua sudah aktif, ya kan? Kalau sekarang kan kebaktian ini gabung. Nah, ini berhubungan lagi dengan kenapa dilakukan di ruang ibadah. Betul. Di hari Minggu. Jadi kalau di sana kan nggak mungkin cukup. Nah, jadi sekarang kita bertahap prosesnya gitu ya. Saat ini digabung karena memang kondisinya waktu itu bisa disiasati, tapi ternyata kondisinya berubah lagi kan. Nah, sekarang ya tetap kita akan sebagai majelis akan memikirkan gimana solusinya nanti, apakah sementara ini seperti ini, kan solusi sementara saat ini dilakukan ibadah di ruang gereja di minggu ke 3. Iya kan? Nanti kan kalau sebenarnya kalau nanti sudah mulai rutin ya kita ini belum ada wacana, tapi nanti bisa saja nih
hanya ide saat ini nih, saya baru bisa jadi nanti sore dihidupkan lagi kebaktian Iya. sore, tapi Iya, khusus bisa. untuk pemuda remaja. Nah, itu kan bisa setiap minggu. Iya, bisa. Dan sorenya juga nggak sore-sore banget ya, karena kan kegiatan malam masih dibatasi ya. Iya. Itu sih apa solusinya berkembang karena kondisi pandemik. Iya. Itu sih awalnya. Berarti di sini COVID atau pandemik ini situasinya membuat gereja semakin berbenah ya. Betul. Kita bisa Iya. lihat dari sisi positifnya ya Mas Ren. Betul dan Heda sekali, juga. betul Mbak Arsi. Iya, kita berbenah. Nah, Mas Rey kan menjadi majelis pendamping Komisi Pemuda nih. Pasti ada dong keluh kesahnya. Boleh nih diceritain. Ada nggak sih keluh kesahnya nih selama jadi majelis pendamping Komisi Pemuda? Mungkin dari udah lama kerja, terus masih harus ngurusin pemuda, terus jadi istirahatnya berkurang nih waktu istirahat. Atau gimana nih Mas Ren? Ada nggak keluh kesahnya? Kalau keluh kesah sih sebenarnya nggak ada ya, karena saya sendiri saya akui kurang maksimal juga ya, karena memang keterbatasan yang saya bilang, saya termasuk orang yang juga kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan virtual. Sekarang ini kan kalau virtual itu kan banyak ya, bahkan Iya. di Teknisnya kantor lebih banyak ya. Betul. intensitasnya banyak. Iya, Oh benar-benar. iya. Di kantor aja bisa sehari itu bisa 4 kali 5 kali meeting virtual, sekali meeting 1 jam. Nah, kalau mengeluh terhadap pemudanya sendiri sih enggak ya, lebih kepada saya sendiri yang memang harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, karena Iya. saya gampang jenuh ya kalau karena aktivitas Sama. udah sehari-hari udah seperti itu, ditambah lagi harus virtual. Nah, sekarang ya kita coba saling berbenah aja sih sebenarnya, seperti itu sih, improve ya. Iya. Dari sayanya juga, dari rekan-rekan pengurus pemudanya, yuk coba kita kondisi sekarang saat ini nih, apa yang kita bisa lakukan gitu. Iya. Ya di belakang sih saya juga, ya karena saya di majelis juga kan baru, sebelum-sebelumnya nggak pernah berpelayanan sebagai majelis atau sebagai aktivis gereja. Bahkan di waktu zaman pemuda pun saya nggak hanya sebagai anggota, termasuk yang bukan yang aktif banget. Banget. Misalnya kayak Mbak Arsi, Mbak Heda mah jauh. Termasuk yang sebulan sekali nongol, kadang-kadang enggak. Iya. Jadi Benar-benar pengalaman yang baru iya, ya. jadi satu awal yang baru, dan ini ya Tuhan percayakan saat ini, ya saya coba maksimalkan gitu aja sih. Iya. Tetap melakukan yang terbaik ya dari kesempatannya Iya, sekarang. betul. Nah, sebagai penutup nih podcast episode kita kali ini. Nah, ada nggak sih nih Mas Ren pesan khusus yang mau disampaikan dari Mas Ren pribadi untuk teman-teman pemuda, pengurus dan juga anggotanya? Silahkan nih Mas Ren disampaikan di kamera. Oh iya. Berapa lama nih? Iya. Terima kasih Mbak Arsi, Mbak Heda. Ya, untuk rekan-rekan pemuda remaja ya. Ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi yang pertama adalah saya berharap teman-teman bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Yang bersekolah, yang kuliah ataupun bekerja. Nah, sekarang sekolah udah PTM, kuliah saya belum tahu, mungkin akan segera juga. Nah, yang bekerja sekarang sudah ada yang 100%. Saya berharap teman-teman tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rekan-rekan adalah generasi penerus dari GKJ Depok. Nggak ada orang lain yang bisa menggantikan teman-teman semua. Jadi pesan saya yang kedua adalah tolong teman-teman bisa proaktif dalam kegiatan gereja yang sudah diwacanakan dan direncanakan oleh
dianggarkan oleh pengurus, baik pengurus remaja maupun pengurus pemuda. Nah, itu bisa dengan teman-teman proaktif, teman-teman bisa mengetahui perkembangan gereja, bisa memelihara iman teman-teman untuk tetap bisa kuat dengan kondisi pandemik ini. Jadi itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga adalah saat ini memang saya pribadi tidak mengetahui kondisi masing-masing rekan-rekan. Mungkin juga ada yang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, dan juga mungkin ada yang istilahnya frustasi karena kondisi saat ini gitu. Mungkin yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja, apalagi dengan tantangan yang cukup berat, terancam untuk misalnya pemberhentian, PHK seperti itu. Nah itu teman-teman dengan adanya aktivitas di gereja, teman-teman juga bisa tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan solusi, minta sama Tuhan untuk kedepannya saya mau bagaimana, dan saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan teman-teman. Itu untuk teman-teman remaja dan pemuda. Nah, yang kedua teman-teman pengurus ya. Boleh. Teman-teman pengurus seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa teman-teman sekarang untuk yang paling sederhana adalah mempunyai niat yang untuk diimplementasikan, direalisasikan. Nah itu terwujud dari program-program, memulai dari yang sederhana, dari menjalankan program yang ada, dan saya lihat teman-teman berusaha sekeras mungkin untuk melakukan itu. Nah, itu sudah bagus, saya cukup sangat menghargai. Yang kedua adalah teman-teman menciptakan komunikasi dengan teman-teman anggota remaja dan pemuda yang ada, dengan menciptakan komunikasi, melakukan kunjungan virtual, ya dicanangkan setiap Sabtu misalnya 1 jam, targetnya siapa. Nah, kalaupun ditindaklanjuti nanti dengan pertemuan secara fisik, jika memungkinkan itu juga cukup baik. Sehingga kita tetap bisa mengetahui kondisi teman-teman kita, baik remaja pemuda yang ada, seperti itu. Baik Mas Rey, terima kasih untuk ceritanya yang menarik dan bisa menginspirasi nih buat kita semua, buat teman-teman pemuda, teman-teman remaja maupun jemaat GKJ Depok. Terima kasih. Dan juga uraiannya yang benar-benar sudah memberikan pengertian, membantu juga, dan pesannya juga untuk teman-teman pemuda. Betul. Yang pastinya. Iya. Siap. Terima kasih Mbak Arsi, Mbak Heda. Iya. Waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan podcast Pemuda Papeda episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune, tonton terus di episode selanjutnya yang pastinya bakalan tetap membawa tema dan topik yang lebih menyenangkan, lebih seru, dan lebih keren lagi. Oke, akhir kata kita undur diri, Mas Ren juga mundur diri. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye.